Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'i ni'ami wa mazidi wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf, dan kemarin kita sudah membahas tentang maqamat ahwal, ya. Maqamat ahwal. Sekarang kita akan masuk ke tema-tema kajian tasawuf yang sebenarnya, ya. Pertama, kita akan mengkaji tentang at-taubah, ya. Taubat. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, beliau menyampaikan bahwa dari seluruh maqamat ahwal yang kemarin kita sudah bahas, maqamat itu banyak, tetapi kalau kita mengambil yang standar biasanya dikaji di dalam kajian akhlak tasawuf di manapun di dunia ini, biasanya merujuk kepada kitab Abu Nasr As-Sarat At-Tusi, yakni Al-Luma', yakni taubat, warok, zuhud, faqr, sabar, tawakal, ridho, ya. Kemudian ahwal, keadaan batinnya itu bisa al-muraqabah, al-qurbu, al-mahabbah, al-khawf, al-roja, al-syauq, al-uns, at-tumaninah, al-musyahadah, al-yakin. Kalau kita sudah memahami ini, bahwa tahapan-tahapan orang di dalam menuju ke hadirat Allah diidentifikasi oleh para ulama kita menjadi maqamat dan ahwal ini. Taubat dan zuhud dianggap merupakan maqam terpenting, sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seandainya orang menekuni dua ini saja, maka fa insyaallah seluruh maqam itu akan terliputi, ya. Taubat dari kata taba. Taba maknanya adalah roja'ah, kembali. Jadi kalau orang menyebut taubat itu aslinya kembali, ya. Taubat secara bahasa artinya kembali. Secara istilah, taubat itu adalah kembali kepada hal yang dipandang baik menurut syariat setelah orang itu meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang dipandang buruk oleh syariat. Kembalinya orang dari keadaan atau perbuatan yang dipandang tercela oleh syariat menuju kepada perbuatan atau tindakan atau sikap yang dipandang baik oleh syariat, itulah tobat, ya. Itulah tobat. Tobat jika dimaknai kembali juga bisa dilihat dari kondisi awal manusia, bahwa manusia itu awalnya adalah fitrah, tidak ada salah, tidak ada dosa, dalam keadaan suci. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dengan lafaz dari riwayat Imam Bukhari misalnya, Rasulullah menjelaskan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantajul bahimatu bahimatan jam'aan hal tuhissuna fiha min jada'a. Rawahul Bukhari. Ma min mauludin, tidaklah dari orang yang dilahirkan, illa kecuali yuladu, terlahir, alal fitrah, dalam keadaan fitrah, suci. Fitrah ini punya banyak makna, ya. Makna aslinya fitrah itu bersih, suci. Fitrah dimaknai awal itu kalau melihat konteks hadis ini, fa abawahu, maka bapak, orang tuanya lah. Orang tua ini tidak mesti bapak ibu, pokoknya orang yang dituakan. Orang tuanya lah yang membuat dia yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, au yunassironihi, atau menjadi Nasrani,
au yumajjisanihi, atau menjadi majusi. Di hadis ini Rasul menyebut orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau majusi. Tidak disebut Islam. Tidak disebut Islam. Kok tidak ada orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim? Tidak ada. Maka fitrah itu oleh para ulama pensyarah hadis itu diartikan fitrah ai Islam. Ya, fitrah itu maksudnya Islam. Jadi semua bayi itu terlahir dalam keadaan Islam sampai dia dibelokkan akidahnya dari agama yang murni itu. Kenapa? Karena sebelum roh kita itu diturunkan ke dunia ini, roh kita ini semuanya sudah diangkat sumpah oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Wa idh a'udzu minasyaitonir rajim wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa seluruh roh itu saat Allah mau meletakkan di tulang sulbi orang tua kita, tadi roh itu dititipkan kepada laki-laki di tulang sulbinya. Sebelum dititipkan itu Allah sudah mengangkat semua sumpah pada semua roh, dan ketika Allah minta persaksian kita di alam roh, ketika Allah menanyakan apakah kamu tahu aku ini Tuhanmu, kita semuanya meyakini bahwa betul Allah engkau adalah Tuhan kami. Inilah yang oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ar-Risalah Laduniyah dikatakan bahwa semua orang siapapun dia itu awalnya adalah ma'rifatullah. Semua kita ini awalnya ma'rifat. Semua kita ini semua musyahadah. Kita pernah tahu Allah dan kita pernah mempersaksikan Allah. Ketika kita mengatakan di alam roh bala syahidna, ya Allah kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah bukti bahwa kita itu sudah Islam sejak di alam roh. Kemudian kita dimasukkan ke jasad jadi janin, maka janin itu sudah dengan sendirinya Islam. Karena itu seandainya kita menemukan bayi atau janin, dia terlahir misalnya tidak ketahuan agamanya apa, tahu-tahu dia meninggal gitu ya, tidak ketemu siapa bapak siapa, pokoknya entah dibuang, maka wajib diurus secara Islam ya. Wajib diurus secara Islam mayatnya itu. Kenapa? Karena hukum asal manusia sebelum dibelokkan agamanya itu Islam. Sehingga dalam kajian ilmu fikih itu, kalau ada misalnya seorang ibu yang non muslim meninggal, tidak ada yang ngurus, maka kita harus memakamkan ibu ini dalam keadaan hamil. Maka kita harus menguburkan dengan cara membelakangi Ka'bah. Jadi kalau di sini ngadepnya harus ke kepalanya di utara, tapi ngadepnya harus ke timur. Kenapa? Karena anak bayi di kandungan itu ngadepnya ke punggung ibu, sehingga yang dihadapkan ke kiblat itu anaknya. Karena anaknya statusnya kalau sudah 120 hari sudah ada roh, itu statusnya dihukumi muslim itu. Dihukumi muslim. Nah, dari sinilah kemudian diartikan fitrah itu muslim. Tapi saya mau kembali ke sekarang dalam teori modern, fitrah ini diartikan sebagai potensi-potensi positif ya, potensi-potensi positif. Sehingga kemudian dikatakan oh berarti Islam itu lebih dekat teori ini dengan nativisme. Nativisme itu Arthur Schopenhauer ya, yang mengatakan bahwa orang itu sudah membawa potensi sejak dia dilahirkan. Akankah dia menjadi orang yang
baik atau buruk itu sudah tergantung pembawaan dari awalnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan di Islam itu persis sama dengan nativisme, karena di Islam itu kalau fitrah itu tidak ada negatifnya, positif saja gitu. Sementara di dalam nativisme itu orang positif negatif itu sudah ditentukan sejak lahirnya gitu, sehingga memang tidak bisa disamakan persis dengan nativisme. Tapi ketika tadi kita melihat di hadis bahwa orang tuanya lah yang membuat dia jadi Nasrani, Yahudi dan lain-lain, berarti kan itu empiris gitu loh ya. Seperti John Locke bilang bahwa orang itu seperti tabula rasa, seperti meja lilin yang kemudian bisa diukir apapun wataknya, sehingga dia memandang bahwa orang yang dilahirkan itu anak siapapun itu sama saja, tergantung yang didik. Meskipun anaknya kiai, kalau yang didik copet ya jadi copet, kira-kira gitu ya. Meskipun anaknya orang tidak benar, kalau dididik benar ya jadi benar. Ini orang yang terlalu menekankan empirik sebagai penentu dari sebuah kepribadian. Itu tokohnya nanti John Locke ya. Kemudian ada teori yang mengkonvensikan dua-duanya, ya pembawaan itu penting, lingkungan itu penting di dalam mempengaruhi orang. Itu nanti William Stern yang dikenal dengan teori konvergensi. Apakah di Islam itu konvergensi? Ya mungkin, karena Islam mengakui ada potensi, tapi kemudian juga ada pengaruh empirik ya. Itu semuanya diakui di dalam Islam, tetapi tetap ada hal yang khusus. Saya ingin kembali kepada persoalan bahwa manusia terlahir dalam keadaan suci. Islam tidak mengenal dosa turunan. Mau anaknya siapapun, bahkan anaknya pezina sekalipun, dia suci. Dia tidak bawa dosa apapun. Yang dosa bapak ibunya, anaknya tidak punya salah. Di Islam begitu. Maka ketika orang itu nantinya berbuat dosa, dia mengotori kesuciannya. Maka kalau dia taubat, dia kembali mensucikan batinnya. Atau taubat itu juga bisa dimaknai kembali kepada ridhonya Allah. Setelah dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka dia kembali kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah. Nah itu secara istilah. Para ulama menjelaskan bahwa taubat itu syarat utama itu ada 2, syarat tambahnya 1, sehingga 3. Manakala orang itu bertobat, 3 syarat ini terpenuhi, maka taubatnya itu disebut taubat yang sungguh-sungguh. Ini yang taubat yang hakiki ya. Pertama, syaratnya taubat itu adalah an-nadam, menyesal ya. Kalau ada orang tobat tapi nggak nyesal, itu enggak tobat ya, karena syarat utama tobat itu menyesal ya, menyesal. Nah menyesal itu kelihatan dari mukanya, dari body language-nya itu kelihatan. Kalau ada koruptor ditangkap ketawa-ketawa, itu wis gak percaya Pak, tidak mungkin itu menyesal. Tidak ada orang menyesal begitu itu. Orang menyesal itu pasti susah ya, orang menyesal itu pasti malu. Dan kalau ada orang ketangkep sudah tahu salah terus ketawa-ketawa, itu gak menyesal itu. Orang kayak gini ini mestinya hukumannya diperberat ya, karena orang ini tidak punya, sudah mati rasa kepada maksiat, itu mati rasa. Nah, itu kalau orang mati rasa, kondisi batinnya itu serius bermasalahnya, serius. Maka harusnya menyesal. Menyesal saja tidak cukup ya. Syaratnya tobat yang kedua itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu sadar diri, merasa diri yang salah gitu ya. Banyak orang menyesal tapi dia tidak merasa salah, ya itu bukan tobat. Ada orang kehilangan motor, pasti nyesal. Kehilangan motor berarti ya nangis. Anak-anak kehilangan motor nangis. Tapi kalau dia disalahkan tidak mau,
Lah kamu sih tidak dikunci ganda. Kan saya sudah ngunci, satpamnya sih tidak mau, lah kan jadi satpam yang disalahkan. Kalau begini meskipun menyesal tidak tobat namanya, nggak tobat namanya. Sebenarnya saya tidak pingin ikut korupsi, cuma sebenarnya ya yang lain itu saya ngajak terus. Jadinya kalau begini meskipun nangis, Allah tidak akan ngampuni dosanya. Meskipun di depan multazam keluar darah air matanya, kalau tidak ngaku salah tidak akan diampuni. Nabiullah Adam itu 70 tahun ya, nangis ke Allah sejak turun dari surga, tidak diampuni oleh Allah. Ya, tidak diampuni oleh Allah. Kita bisa baca dalam Al-Qunya li Tariqi Tariqil Haq, kita bisa baca yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa baca di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir juga menjelaskan. Begitu juga di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur Al-Hafidz Imam Suyuti menjelaskan. Kurang lebih 70 tahun. Bahkan kalau Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin 200 tahun, malah tambah panjang lagi ya. Nabi Adam itu begitu turun nangis terus. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, nangisnya Nabi Adam itu sampai tanah yang kena air matanya itu tumbuh bunga-bunga yang indah dari tetesan air mata Nabi Adam yang terus menangis. Nabi Adam turunnya di mana? Ya masih debatable. Mayoritas mengatakan di daerah Perbukit Sarontip, Sri Lanka. Tapi diskusi yang terakhir mengatakan jangan-jangan Nabi Adam itu dulu turunnya di Atlantis. Dan Atlantis itu setelah diselidiki kemungkinan besar adalah di Indonesia, di Nusantara. Sehingga kemudian ada istilah orang Indonesia ini jangan-jangan turunan Nabi Adam yang awal. Ya sudah tahu, biar nanti arkeologi yang membuktikan itu semuanya. Nabi Adam itu begitu diturunkan nangis hari ke-6 apa ke-6 ya, ditegur oleh Allah. Kenapa kamu nangis Adam? Terus Nabi Adam matur, ya Allah siapa yang enggak susah? Saya sudah berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Sekarang saya harus tersingkir di tempat yang hina ini. Saya sudah berada di surga yang begitu melimpah kemewahan. Sekarang saya harus menderita dan seterusnya. Adam dimarahi oleh Allah. Hei Adam, siapa yang tidak kecewa dengan kamu? Saya sudah ciptakan dengan kekuasaanku sendiri. Kamu saya muliakan dari siapapun, saya tinggikan derajatmu dari seluruh makhluk, bahkan malaikat tak suruh sujud ke kamu. Mosok kamu sudah tak izinkan makan apa saja di surga, menikmati apa saja di surga, cuma satu saja saya larang, jangan sampai mendekati buah itu. Lah kok kamu malah makan? Siapa yang tidak kecewa? Maka Allah marah ke Nabi Adam. Fa wa izzati wa jalali law muliatil ardu rijalan kullahum mislak ya'buduni al-laila wan nahara wa la yaftaruna tarfata 'ainin summa innahum 'asuni la anzaltuhum manazilal 'asin. Kata Allah pada Nabi Adam, seandainya muka bumi ini dipenuhi orang-orang sepertimu, dia ibadah terus kepada Allah bertahun-tahun tidak pernah putus-putus, siang malam dia tidak pernah berhenti walau sekejap mata pun, tapi kok kemudian dia berani melakukan dosa dengan sengaja, pasti orang itu aku jatuhkan ke kelompok orang pendosa. Nangis lagi Nabi Adam, nangis lagi Nabi Adam. Akhirnya hari ke-7 didatangi pada hari ke-7 itu tetap masih nangis. Pada hari-hari berikutnya, ini udah dapat sekian tahun, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kamu pergi ke Mekah. Ya, waktu itu sudah ada Ka'bah. Ya, Ka'bah dibangun pertama kali itu oleh malaikat. Ya. Maka Nabi Adam datang. Nabi Adam datang sambil mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah zalim ya Allah ya, pada diri kita sendiri ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami akan termasuk orang yang menyesal. Nah, ada yang mengatakan kalimat ini ditemukan Nabi Adam adalah tidak
saat tawaf. Saat tawaf itu Nabi Adam belum diampuni dosanya. Kemudian Nabi Adam menyingkir ke satu tempat yang di situ Nabi Adam ketemu istrinya Ibu Hawa yang diturunkan di Jeddah. Jeddah itu artinya Mbah Putri. Ketemu yang sekarang sering disebut sebagai Jabal Rahmah. Di tempat itulah syarat kedua tobat ketemu. Kalau sebelumnya Nabi Adam sudah menyesal, Allah belum ampuni, tapi ketika Nabi Adam menemukan syarat kedua, mengaku diri salah, Rabbana dzolamna anfusana, ya Allah saya yang menganiaya diri sendiri ya Allah, ya. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak ngampuni saya ya Allah, lanakunanna minal khosirin, saya besok bakal menjadi orang yang menyesal ya Allah. Ngaku salah itu penting ya, ngaku salah itu syarat kedua tobat, namanya iktiraf. Oke. Iktiraf itu asal katanya Arafah, karena itu tempat itu sekarang bernama Arafah. Karena di tempat itulah Nabi Adam ketemu syarat tobat yang kedua, yakni harus menyadari kesalahannya. Sehingga ini kemudian menjadi titik spiritual yang harus diulang oleh semua anak Adam untuk melakukan hal yang sama seperti bapaknya dulu, untuk membawa segala dosanya ke tempat ini, mengistighfari dosa-dosanya. Jenengan perhatikan apa yang dilakukan orang di Arafah. Kalau dia tidak ngerti kisah Nabi Adam, di Arafah itu bisa cuma celingak-celinguk, Pak. Ayo, dari ba'da zuhur sampai matahari tenggelam, ngapain terus? Itu kalau orang haji tidak ngerti kisah Arafah taubatnya Nabi Adam, itu ya ada yang ngobrol saja ya, padahal para ulama mengatakan sampai orang keluar dari Arafah masih merasa dia masih punya dosa besar orang itu. Kalau sudah keluar dari Arafah masih ngerasa punya dosa besar, berarti dia nggak serius tobatnya di Arafah. Orang di Arafah itu tidak melakukan apapun kecuali menangisi semua dosa-dosanya, ya, mentaubati semua dosa-dosanya dari awal sampai detik terakhir dia di Arafah. Itu tujuan utama, dan itu seutama-utamanya haji. Sehingga Rasulullah mengatakan al-hajju al-arafah, haji itu intinya Arafah. Kalau orang itu benar dia mengaku salah kepada Allah, dia mentaubati segala kesalahannya, dia berhenti dari semua keburukannya, Pak, Arafah ini sebenarnya tempat semua orang yang haji membangun komitmennya yang baru sebagai manusia. Ini tempat semua orang yang haji menghentikan segala keburukan, tempat semua orang yang haji berubah menjadi makhluk baru yang siap mendakwahkan kebaikan dan kebenaran. Bapak bisa bayangkan, kalau ada orang 1 juta di sana, bahkan sekarang bisa 3 juta. 3 juta orang ini semua berhenti dari seluruh kemaksiatan dan semua sudah meniatkan diri menjadi duta-duta kebaikan dan kebenaran. Pulang dia akan menjadi penerang di daerah masing-masing, dan ini diproduksi tiap tahun. Betapa hebatnya Mina itu, apa itu Arafah ini. Dan itu yang seharusnya terjadi. Maka kalau Allah dan Rasulnya menjanjikan haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, bahwa orang itu kalau hajinya mabrur tidak akan ada pahalanya yang pantas kecuali surga. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul menyebutkan orang itu kalau hajinya mabrur itu keluar dari dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang baru terlahir dari ibunya. Secara spiritual, ketika orang sudah taubatan nasuha, dia keluar dari Arafah, itu benar kayak lahir dari rahim ibunya, dia suci kembali. Yaitu rahasia dari pertaubatan, mencontoh taubatnya bapak kita Adam.
syarat tobat itu ditetapkan oleh para ulama dua yang paling pokok. Satu, menyesal. Dua, sadar diri, iktiraf. Yang ketiga, ini syarat tambahan, namanya al-iqla. Ya, iqla. Iqla itu mencabut diri dari keadaan yang tidak diridhoi Allah. Imam Ghazali menyebutnya at-tarku, meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah. Kenapa syarat ini tidak disebut syarat yang utama? Karena kata para ulama, orang itu kalau menyesalnya sungguh-sungguh dan kalau orang itu sadar dirinya sungguh-sungguh, sudah pasti dia tinggalkan maksiat itu. Nggak usah dikasih syarat itu pun, kalau benar menyesal, benar dia sadar diri, sudah pasti dia tinggalkan. Nah, cuma menurut saya tetap kita harus beritahukan bahwa syarat tobat tiga: satu, menyesal; dua, sadar diri; tiga, meninggalkan semua maksiat yang kita lakukan itu. Jika orang itu bertobat dengan tiga syarat ini, maka benarlah tobat orang itu. Ya, benarlah. Loh, jadi tobat itu bukan mengucapkan astagfirullahaladzim, bukan. Astagfirullahaladzim itu lafaz, ya, lafaz istighfar, lafaz memohon ampun kepada Allah. Itu wadah, itu casing. Kalau di dalam astagfirullahaladzim tidak ada penyesalan, tidak ada iktiraf, sadar diri, tidak ada komitmen untuk meninggalkan maksiat, astagfirullah ini tidak punya makna. Meskipun ini diulang-ulang juga tidak punya makna. Ini seperti pepesan kosong, ini seperti kotak yang nggak ada isinya. Alhamdulillah, saya sudah dapat kotaknya senjata 100.000 kotak. Terus siapa yang takut bahwa menyimpan kotak 100.000 kotak itu? Tidak akan ada orang takut. Tapi kalau Bapak punya senjata meskipun tidak ada kotaknya, satu saja, orang sudah keder. Kenapa? Itu senjata beneran. Kenapa setan mempermainkan kita? Karena hampir semua ibadah kita itu casing yang tidak ada isinya, ya, casing tidak ada isinya. Saya pocong aja, kita bacakan ayat kursi, pocongnya ketawa. Loh, pocong dibaca ayat kursi ketawa. Ya karena batin kita tidak ada kesungguhan kepada Allah untuk memohon. Seandainya kita punya itu, pasti terbirit-birit setan, ya, pasti terbirit-birit. Pasti orang itu akan mendapatkan kedekatan yang istimewa bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita jaga apabila kita mau tobat. Nah, kalau orang itu lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, sementara batinnya penuh dengan penyesalan dan sadar diri, serta berkomitmen untuk tidak melakukan maksiat lagi, ini yang sempurna. Lisannya istighfar, batinnya menyesal. Kita pun kalau setiap hari baca istighfar, itu selalu kita isi dengan penyesalan, ya. Jangan cuma ribut fasihnya ucapan astaghfirullahaladzim min jami'idz dzunubi wal ma'asi, cuma pameran suara bagus, tidak punya makna, ya. Tapi kita harus benar-benar ngaku salah kepada Allah, banyak dosanya kepada Allah. Yang ini semuanya akan mengantarkan keluhuran kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama begini, siapa yang benar taubatnya sungguh-sungguh, maka dia akan dijaga oleh Allah, amalnya itu fa insya Allah tidak akan rusak oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak amal. Amal kita itu bisa rusak. Pertama, amal itu ada yang rusak di awal, ya. Mau berbuat saja sudah riak, sudah kepingin dipuji orang, ya sudah rusak dari awal kalau gitu. Yang kedua, ada amal yang rusak di tengah. Awalnya sudah belajar lillahi ta'ala, tapi di tengah-tengah karena yang nonton banyak terus jadi naik hati, rusak. Atau karena yang dengarkan tidak ada terus jadi kecewa, rusak gitu. Ada lagi amal yang
rusak di akhir. Setelah semuanya ibadah rajin, sholat jamaah rajin, begitu keluar dibisikin oleh setan, kayaknya di komplek ini tidak ada orang yang sealim kamu, yang lain itu tidak pernah seserius kamu ibadah. Terus diambil, memang tidak ada, memang yang paling alim saya di sini, lah rusak di akhir gitu ya. Nah, orang yang taubat itu akan dijaga batinnya oleh Allah. Amal-amal yang merusak ibadah itu insya Allah disingkirkan oleh Allah, asal taubatannya taubatan nasuha. Nah ini Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau memberi penjelasan begini tentang taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar tulus. Kata Imam Ghazali, taubatan nasuha itu ada tambahannya. Tidak cukup menyesal, sadar diri, meninggalkan yang diperbuat, tidak cukup. Kata Imam Ghazali, taubatan nasuha itu memutus semua semua sabab yang memungkinkan akan terjatuh kepada dosa yang pernah terjadi. Misalnya si A selingkuh dengan si B, terus si A tobat, sudah benar-benar sudah nyesal, sudah ngaku salah, sudah komitmen tidak akan terjadi lagi. Itu kalau nasuha, semua nomor-nomornya si B itu blok semua, buang semua. Kalau benar nasuha, semua foto-foto yang masih ada di HP-nya dimanapun buang semuanya. Kalau benar nasuha, jangan lagi mencari cara-cara untuk bisa berhubungan dengan si B lagi. Kalau masih, Imam Ghazali mengatakan belum nasuha. Orang nasuha itu akan tidak saja tobat dari inti maksiatnya, tapi dia akan hentikan semua hal yang akan menuju kepada maksiat itu. Lah itu baru taubatan nasuha ya. Allah sendiri meminta Rasulullah untuk senantiasa istiqomah ya, di dalam taubat ini, dan kita pun diminta untuk istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah dalam taubat itu? Apa kita terus seumur hidup tidak pernah jatuh dosa? Ya gak mungkin Pak, kita bukan nabi yang maksum, kita juga bukan wali yang mahfud. Ya mungkin saja kita terpleset lagi, jatuh ke dosa, tapi orang itu harus cepat-cepat tobat lagi. Ketika para ulama ditanya, apakah orang tobatan nasuha itu, orang yang istiqomah tobat itu berarti dia tidak pernah jatuh ke dosa lagi? Dijawab, enggak, bukan begitu. Kalau begitu siapa yang mampu? Enggak begitu. Cuma kalau sewaktu-waktu dia jatuh kepada dosa, dia cepat-cepat kembali ke Allah. Itu persis di ayat Qur'annya yang Allah menegaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan, zalim kepada dirinya, dia cepat-cepat balik ke hadirat Allah, istighfar kembali. Karena itu kita harus membiasakan diri istighfar. Saya ini kayaknya sudah tidak punya dosa Pak. Lo ngaku tidak punya dosa itu saking butanya hati gitu ya. Orang kalau ngaku tidak punya dosa itu tambah besar dosanya, sehingga kita tetap harus banyak istighfar. Rasulullah sendiri itu setiap hari aja masih istighfar Pak. Ya, kadang Rasulullah jamaah itu bareng-bareng ya, yang bilang Rasulullah tidak pernah wiritan bareng. Rasulullah itu bareng-bareng, astagfirullahaladzim ya. Ya apa itu kalimahnya yang ada watub alayya innaka antat tawwabur rahim gitu ya. Itu diulang oleh Rasulullah sampai 100 kali bersama para sahabat. Rasulullah sendiri biasa beristighfar. Di hadis ada yang menyebut 70 kali, ada yang menyebut 80 kali, ada yang menyebut 100 kali.
Ketika Rasulullah ditanya, kenapa kamu masih istighfar? Kan Rasulullah sudah diampuni semua kesalahannya yang masa lalu, bahkan yang akan datang Allah sudah mengampuni semua. Ya, terus kenapa kok masih istighfar? Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya hatiku itu la yughanun. Kalau ibadah itu bagus-bagusnya kita waktu ibadah, pasti di batin ini ada yang kurang sreknya. Ya, kepinginnya sih tadi lebih khusyuk dari itu, cuma bisanya baru begini, kan pasti begitu. Nah, karena masih ada yang ganjal di hati itu yang ditobati oleh Rasulullah. Ya. Jadi kalau Rasulullah berbuat dosa, ya gak mungkin, tidak ada Rasulullah dosa itu. Ya. Cuma ganjel di hati saja, tidak nyaman di hati saja, ngerasa kurang adab ke Allah misalnya, itu saja membuat Rasulullah udah senantiasa istighfar, minimal 70 sampai 100 Rasul istighfar. Lah kita yang cek gampangnya jatuh maksiat, yo mosok terus 100 saja cek beratnya, mau 100 repot, terus dosanya lebih banyak, istighfarnya lebih sedikit, itu ya apa gitu loh ya. Maka kita ini harus belajar untuk banyak istighfar. Insyaallah nanti kalau kita ngaji lagi, saya akan masuk dulu ke pembahasan fadilah istighfar. Nanti kita akan tahu bahwa istighfar itu punya fungsi banyak, tidak cuma membuat dosa kita diampuni oleh Allah, tetapi juga buka rizki. Jadi orang itu bisa ketahuan kalau orang itu baik, ya, terus punya salah ke Allah, itu biasanya rizkinya dipersempit oleh Allah. Dagangannya tidak laku, yang biasanya terus, pokoknya disempitkan oleh Allah. Ya, maka orang alim itu bisa ngecek dari sisi itu. Kalau Allah menyempitkan sesuatu, berarti kita ada yang nggak pas ke Allah. Kita harus banyak istighfar, kita minta salah. Itu kalau salahnya kepada Allah, salahnya kepada diri sendiri, kita bisa selesai dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan dosa-dosa kecil kita, Pak, itu sudah rontok saat jenengan wudhu, rontok, sholat, rontok, itu sudah rontok terus. Puasa ke puasa, Jum'ah ke Jum'ah, umroh ke umroh, itu semua melebur dosa-dosa kita yang kecil-kecil, ya. Tapi kita tetap istighfar karena banyak dosa-dosa kita ini. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri sendiri itu gampang kita tobati kepada Allah. Yang berat itu taubat dari dosa kepada orang lain, ya itu berat. Kenapa berat? Karena kita tidak bisa hanya nangis kepada Allah, ya, urusan dengan sesama manusia itu harus minta ridhonya dia, baru Allah akan ngampuni. Jadi kalau kita tidak dapat ridhonya, masalah kita di akhirat, ya, bisa masalah kita di akhirat. Rasul sampai menjelaskan tentang hadis muflis, hadis sahih. Rasul nanya kepada para sahabat, tahu kamu siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut ya orang yang modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang besok datang di akhirat dengan membawa pahala puasanya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala semua kebaikannya, banyak dia bawa pahala, tetapi kemudian datanglah orang-orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah ditempeleng, orang yang pernah dilukai, orang yang pernah diutangi nggak bayar, orang yang pernah diperas, orang yang pernah dikorupsi, datang semua. Sampai orang yang pernah dizinai, orang yang pernah dibunuh, datang semuanya. Mereka semua minta keadilan pada Allah bahwa di dunia dia pernah disakiti oleh orang yang sekarang ini kayaknya pahalanya banyak. Akhirnya oleh Allah semua pahalanya dikasihkan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Pahala puasanya habis, kasih pahala
pahala sholatnya habis, kasih pahala sholat sunnahnya habis, kasih pahala haji habis, kasih sampai pahalanya habis. Orang yang masih nuntut banyak, akhirnya oleh Allah, karena sudah tidak ada pahala yang bisa digantikan atas kejahatannya dulu pada orang lain waktu di dunia, sekarang diambillah keburukan orang yang pernah disakiti, ditimpakan kepada dia. Maka diambil semua dikasihkan, diambil semua dikasihkan, diambil semua dikasihkan, sampai orang yang semula tadi punya pahala sangat banyak ini tidak sedikit pun punya pahala, yang tersisa dosanya. Bahkan dia harus menanggung dosa itu dari orang lain gara-gara dia dulu pernah menyakiti. Kalau Anda mengatakan, loh kan di Qur'annya wala taziru waziratu wizra ukhra, orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Normalnya begitu, tapi nanti kalau orang itu menyakiti ini yang membuat dosa dia bisa dipindah kepada orang yang menyakiti itu. Waliyadzubillah summa liyadzubillah. Nah kalau seperti ini kata para ulama, harus kita minta halalnya. Tobat berhadapan dengan orang lain itu bisa dibagi menjadi 3. Dosa kepada orang lain ini bisa dibagi 3. 1 aspek materi, 2 aspek fisik, 3 aspek kehormatan. Kalau kita memiliki salah kepada orang lain secara fisik, misalnya kita pernah nempeleng, ya kita harus minta maaf. Aku minta maaf. Kalau kamu tidak rela, silahkan kamu tempeleng seperti dulu aku nempeleng. Bapak ingat kisah Rasul dan Ukasah. Waktu Rasulullah beberapa waktu menjelang pulang ke hadirat Allah, Rasul kan berdiri di hadapan sahabat mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya berbuat zalim, maka silahkan membalas. Ukasah kan mengatakan, aku pernah dicambuk oleh kamu Rasul, gak sengaja kamu, cambukmu kena aku, katanya. Oke, kata Rasulullah, silahkan dikasih cambuk. Sahabat udah mau marah ke Ukasah, tega-teganya Rasulullah sakit mau dicambuk. Tapi Ukasah, kata Ukasah, waktu itu aku kena cambukmu, aku tidak pakai baju Rasul. Rasul dalam keadaan sakit membuka baju supaya Ukasah bisa membalas. Tapi begitu dibuka baju, kelihatanlah tanda kenabian di punggung Rasul, diciumi. Kata Ukasah, tidak mungkin aku menyakiti kamu Rasul, biarlah aku cuman kepingin bisa mencium tanda kenabian itu. Ya wis, Ukasah dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Rasul saja melakukan itu. Maka kalau kita menyakiti secara fisik, kita harus minta maaf. Yang kedua, kalau kita menyakiti secara materi, materi itu harus dikembalikan. Saya juga bingung Pak, kalau gubernur korupsi itu tobatnya ruwet itu. Itu kalau misalnya harta itu sebenarnya harta seluruh warganya, kan dia harus minta maaf itu ke semua warga itu. Repot itu. Ya opo besok di akhirat itu, gitu loh ya. Harus kembalikan, Ya. Jadi begitu beratnya orang tobat itu ya. Kalau misalnya kita kembalikan, misalnya kita dulu pernah ambil uang teman kita 500.000, terus sekarang sudah mau tobat, mau kita kasihkan, teman kita udah meninggal, ada anaknya enggak? Kasih anaknya. Kalau ada ahli waris, kasih ahli waris. Wis gak ketemu Pak, orangnya di mana, katanya udah meninggal, dia enggak punya anak, istrinya juga enggak tahu kemana. Kalau begini, Bapak sodakohkan ke pondok, ke masjid, ke lembaga kajian Islam yang benar-benar serius, sodakohkan atas nama teman Bapak. Dulu itu teman saya namanya Budi, ya sudah ini sodakoh atas nama Pak Budi. Besok kalau ketemu dia di akhirat nuntut, kamu dulu pinjam uangku 500.000, belum tak tenang, nanti pahala sodakoh ini loh uangmu. Nah udah selesai itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terakhir, bagaimana kalau dosanya itu kehormatan. Kita pernah
memfitnah misalnya, kita pernah menghibah, loh itu kita harus minta maaf Pak, minta maaf. Nah persoalan minta maafnya, kalau diungkapkan itu membawa kebaikan, boleh diungkap. Sorry ya, kemarin kamu dituduh selingkuh, aku sebenarnya yang membuat isu, mohon maaf ya. Kalau orangnya bisa terima dan tidak akan terjadi masalah baru, ungkap. Tapi kalau nanti dibilangin begini malah jadi masalah baru, nggak usah, nggak usah. Minta maafnya secara umum aja, minta maaf ya. Ya, temen lo ya. Iya, semua salahku kepadamu. Iya wis semuanya. Wis tak ajak marung, tak ajak makan. Asal dosaku sepuron kabeh ya. Iya wis gitu. Udah gitu. Enggak usah diomongkan supaya tidak jadi masalah baru. Enggak jadi masalah. Kalau terjadi terus, kalau dia dengar terus dia marah, ya minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Karena itu Pak, kiai-kiai kita zaman dulu itu begitu bijaksana. Jangan lihat zaman kita dulu kalau selesai sholat kan terus salaman semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim, salaman. Kenapa? Pak, namanya orang bersama. Itu kemungkinan kita kepleset nyakiti secara batin itu mungkin Pak. Kita lihat misalnya sudah berdiri soft, terus sebelah kita ini ndak cepet-cepet geser, itu kita bisa sudon no. Ini orang geblek banget sih, mau tinggal geser aja gitu kan. Coba kita jadi geblek-geblekan orang itu ya opo. Terus kalau ndak minta maaf bagaimana gitu loh ya. Lihat kalau Jumatan, orang mau Jumatan udah datang terlambat. Ya kalau datang terlambat ya udahlah, ndak usah nabrak-nabrak orang. Tapi kan ada orang yang dipiak-piakin, dilewatin pundaknya, dilompatin. Kata para ulama sufi, kalau orang sudah melompati pundak orang lain, taruhan ndak akan bisa khusyuk sholat. Karena ini udah dosa. Ya sudah dosa. Dia sudah melakukan kesalahan kepada orang dengan cara tidak punya adab tata krama itu. Kalau terpaksa kita harus maju, ini penyakit saya biasanya. Kalau saya terlambat, terus saya harus maju ke depan. Itu Pak, benar-benar kita minta maaf. Ngapunten, saya minta maaf, saya minta jalannya, minta maaf. Begitu. Nggak boleh orang itu seenak-enaknya, terus gitu semau-maunya, orang dipiak-piak begitu, nggak boleh. Itu persoalan-persoalan yang nanti bisa menyangkut hal kehormatan. Ada pertanyaan menarik yang diajukan kepada Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadzili. Orang yang mengatakan begini, Syekh, bagaimana kalau saya sudah ghibah, ngomongin orang lain, ternyata orang yang saya omongkan itu pergi, saya belum sempat minta maaf, ya apa caranya, tobatnya? Imam Qutb tidak bisa jawab. Akhirnya beliau tidur, malam hari ketemu Rasulullah. Terus ditanyakan ke Rasulullah bagaimana caranya kalau tobat dari perbuatan semacam ini. Dijawab oleh Rasulullah, hendaknya orang itu satu membaca Fatihah, dua baca Al-Ikhlas, tiga baca Al-Falaq, yang keempat baca An-Nas. Terus pahalanya hadiahkan kepada orang yang dighibahi. Mudah-mudahan besok kalau ditimbang dosa ghibah dengan pahala bacaan tadi bisa seimbang, kata Rasulullah. Kalau ngapus gak bisa, tapi ya harus ada begini ngimbanginya ya. Nah, kalau kita banyak dosa, ya yang serius tobat kepada Allah ya. Ini penyakit-penyakit yang biasanya selalu menghinggapi kita sebagai manusia. Itu udah tobat, masih salah lagi, tobat salah lagi, teruslah bertobat ya. Kata para ulama itu, seandainya kamu termasuk orang yang susah sekali berhenti dari maksiat, sudah tobat jatuh maksiat, sudah tobat jatuh maksiat, maka seberapa setan menjatuhkan kamu pada maksiat, maka sesering itulah kamu harus kembali tobat. Jangan pernah putus asa,
dari rahmat Allah, bertobatlah yang sungguh-sungguh. Saya kira ini yang bisa disampaikan untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat dengan istiqomah kepada Allah, menjaga semua panca indera kita, anggota tubuh kita dari segala kemaksiatan, batin kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Semoga kita menjadi tambah dekat dan tambah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya ala hadini ya wa likulli niyatin salih wal hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Al-Adzim. حمدا يوافي نعمه كافي ومزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا جسادنا يا الله سلمنا من كل بلاء المصيبه وسوء القضاء والامراض والاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخرا والله الموفق الى اقوام الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.